Shalom, selamat bertemu kembali dalam program 4M, Renungan 4 Menit. Pada edisi hari ini, tanggal 15 Februari 2021. Tema renungan kita pada hari ini adalah takut menderita. Yunus adalah seorang nabi. Dia mendengar suara Tuhan. Tuhan meminta dia pergi ke arah timur, wilayah bangsa Assyria, ke kota Niniwe, untuk memperingatkan penduduk kota itu tentang hidup mereka yang berdosa dan hukuman yang akan menimpa kalau mereka tidak bertobat. Bangsa Assyria adalah musuh bangsa Israel. Yunus tidak suka dengan perintah Tuhan ini, maka dia pergi ke barat, naik kapal menuju Tarsis di ujung selatan Spanyol. Maka badai melanda kapal yang dia tumpangi hingga hampir tenggelam. Akhirnya seluruh awak kapal dan penumpang tahu bahwa Yunuslah penyebab bencana ini. Maka Yunus meminta mereka melemparkan dirinya ke dalam laut, dan badai reda. Yunus lalu ditelan oleh seekor ikan besar dan tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Di dalam ketidakberdayaan, dia berseru minta tolong kepada Tuhan. Maka Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus dan kembali meminta dia pergi ke Niniwe. Kali ini Yunus menurut, dan hasilnya sungguh luar biasa. Lebih dari 120.000 penduduk kota Niniwe bertobat, termasuk raja mereka. Bahkan hewan-hewan ternak pun diharuskan berpuasa sebagai tanda pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, semua manusia mengalami penderitaan. Ada penderitaan yang timbul akibat pilihan-pilihan yang salah dalam hidup, misalnya hidup dalam dosa. Tapi ada pula penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk terjadi. Kita tidak membahas jenis penderitaan yang pertama yang konyol, tapi kita membahas penderitaan dalam konteks iman. Seperti yang terdapat pada 1 Petrus 2:20. Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ada orang-orang yang seperti Yunus yang tahu kehendak Tuhan. Tapi lebih banyak lagi orang yang tidak peka dan tidak mengerti mengapa penderitaan terjadi pada diri mereka. Orang-orang yang tahu kehendak Tuhan dan menolak mungkin memiliki alasan-alasan seperti Yunus. Perintah Tuhan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Pergi ke Niniwe itu kan sulit dan jauh. Mereka merasa tidak mampu. Bagaimana mungkin mempertobatkan 120.000 orang sendirian? Atau takut ditolak. Bangsa Assyria kan musuh bangsaku dan lain-lain. Dan Tuhan merendahkan hati mereka dengan membuat mereka tidak berdaya. Seperti Yunus dalam perut ikan. Orang-orang yang tidak mengerti bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bukankah engkau sudah menebus hidupku, sudah menyelamatkan aku? Mengapa engkau mengizinkan penderitaan terjadi? Banyak orang kudus juga menanyakan pertanyaan yang sama tentang penderitaan. Salah satunya adalah Santo Yohanes Paulus II. Beliau menjelaskan mengenai penderitaan lewat firman ini, Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yakni jemaat. Artinya demikian, bahwa Kristus karena kasihnya memberikan peluang bagi kita untuk ikut berpartisipasi di dalam penderitaannya. Tuhan Yesus memberikan peluang bagi kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Mungkin ada orang yang tidak setuju dan mengatakan, tidak demikian, saya adalah anak Allah, saya adalah pemenang, Tuhan akan memberkati hidupku dan menjauhkan semua penderitaan dariku. Itu adalah pandangan penggemar Yesus. Sejak 2000 tahun yang lalu, saat Yesus memanggil murid-muridnya, Ia meminta mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti cara hidupnya. Kini setelah Yesus bangkit, relasi antara Yesus sebagai kepala dengan jemaatnya sebagai tubuh mistiknya bahkan lebih erat dan nyata lagi, termasuk dalam hal menderita. Ketika kita berpartisipasi dalam penderitaan Kristus dengan mempersembahkan penderitaan kita bagi keselamatan sesama, kuasa penebusan Kristus mengalir lewat diri kita. Dan hasilnya bisa luar biasa, seperti yang terjadi pada Yunus. 120.000 orang bertobat. Hal-hal ajaib terjadi ketika kita menerima penderitaan kita dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Takut menderita? Tidak untuk murid Kristus. Tuhan memberkati.